Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya di podcast Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana suasana Ramadan. Jadi bagaimana orang-orang yang akan berpuasa dan kaitannya dengan masalah saraf. Telah hadir bersama kita Dr. Zam Zanaria, spesialis saraf untuk membedah masalah ini bersama kita hari ini. Ya, ini dia Dr. Zam. Selamat datang, Dokter. Selamat datang. Alhamdulillah. Saya udah tunggu loh, lama loh ini saya diundang. Alhamdulillah akhirnya diundang juga. Alhamdulillah, Pak. Iya. Sorry ini karena Dr. Zam ini Sok sibuk. Iya. Dr. Sok Zam ini sibuk. sangat sibuk ya. Iya. Kemudian untuk masalah otak ya, saraf ya. Stroke ya. Di zaman kita bentar lagi mau lebaran nih. Iya, iya. Mau puasa. Kita kan mau puasa. Betul. Nah, kira-kira kaitannya puasa dengan Stroke stroke kira-kira apa aja? sebenarnya hubungannya langsung sih yang pasti yang namanya puasa Ramadan, sakit apapun insya Allah puasa Ramadan menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan kita jauh lebih baik. Itu Oke. penelitiannya sudah kita berbagai referensi bahwa puasa Ramadan itu pada orang yang sehat insya Allah akan makin sehat. Pada orang-orang yang mendapatkan keluhan-keluhan, mudah-mudahan keluhan itu akan terjadi perbaikan. Tetapi pada kasus stroke tentu kita masyarakat harus paham. Nah, ini momen yang baik ya saya mengedukasi pada podcast hari ini pemahaman tentang stroke pada masyarakat sehingga nanti baik pasien, keluarga, tetangga atau siapapun yang mengikuti acara hari ini udah paham loh. Oh, ini tuh tandanya. Oke. Sehingga apa yang harus dilakukan? Oh, ini tuh yang harus dilakukan. Mungkin itu yang harus kita bedah hari ini. Gitu ya. Yang lebih pas ya. Nah, terus kenapa orang-orang merasa saat puasa tuh lemot ya? Agak-agak gimana Iya, gitu iya, ya? iya, iya. Kenapa gitu? Kalau kaitannya dengan saat dia puasa dengan lemot itu korelasi nggak sih? Iya. Sebenarnya kan kita puasa itu merubah berbagai pola ya. Iya. Pola tidur, pola makan. Yang biasa kita makan dengan jadwal setiap hari 3 kali. Pola tidur terjadwal dengan baik. Habis malam jam 10, jam 8, jam 11 sudah mulai tidur. Bangun pagi hari dan itu merubah jadwal tidur. Perubahan jadwal tidur, perubahan pola kebiasaan itu tentu akan mengganggu, akan merubah juga yang tadi bukan lemot ya. Artinya yang tadinya jadwal tidurnya panjang, dia berkurang. Kemudian yang tadinya jadwalnya begitu terus dan akhirnya berubah. Ini akan tentu mengganggu yang tadinya padat tidurnya berkurang dan akhirnya pada saat aktivitas harian ngantuk ya. Jadi mestinya tidur 8 jam dia berkurang sehingga pada saat aktivitas siang hari pasti orang-orang merasa kok kayak lemot ya. Padahal bukan lemot. Mungkin karena jadwal tidurnya yang berkurang. Yang kedua, pola makan. Makan seharian puasa 12 jam. Tentu oksigen glukosa di otak, karbohidrat di dalam otak itu menurun. Sedangkan makanan otak kita adalah glukosa, karbohidrat. Jadi dengan penurunan ini tentu akan juga mengganggu connection antara sistem saraf dan akhirnya kadang-kadang kalau ngobrol itu suka agak bukan lemot, bukan angong, tapi nggak cepet dia. Nggak cepet ya? Ya, beberapa kasus kalau memang karbohidrat di dalam darahnya turun. Biasanya itu terjadi pada orang-orang yang puasanya tidak sahur. Makanya kenapa sahur itu betul-betul di sunnah setengah wajib ya. Ini kita di agama kita Rasulullah betul-betul utamakanlah sahur karena salah satunya ini akan berdampak. Bila sahur tidak dilakukan maka makan malam, makan sahur tidak dimasukkan glukosa, seharian 12 jam tidak masuk glukosa, glukosa akan low turun dibandingkan orang yang sahur. Tentu orang yang tidak sahur ini kemampuan berpikirnya lebih tidak maksimal dibanding orang yang melakukan sahur. Kalau dengan menu sahur sendiri kan banyak nih, misalkan
gaya hidup saat ini nih banyak orang itu memilih nggak mau makan glukosa deh. Dia mengalahnya makan protein. Nah, ya. gitu. Memang pilihan utama terbaik dalam makan kita ini adalah protein. Oke. Protein dengan hampir semua sel tubuh itu supporting baiknya adalah protein. Iya. Tapi glukosa adalah nutrisi yang wajib dimakan konsumtif otak. Oh. Jadi konsumtif otak itu nomor satu memang glukosa. Tetap ya. Iya, tetap glukosa. Nah, tetapi karena tadi kan the best-nya pilihan makanan nutrisi protein. Glukosa menempati posisi tempat yang untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan over glukosa. Oke. Jadi kebutuhan otak, karena otak makanannya memang glukosa. Jadi kalau nggak makan glukosa sama sekali, dia bisa didapatkan energi dari sisi yang lain, bisa dari protein. Tapi tetap memang makanan sel otak ini nomor satu glukosa. Glukosa ya? Yang kita makan ini seolah-olah hanya nasi glukosa. Padahal glukosa itu banyak. Kandungannya kan banyak di berbagai makan, ada glukosa. Jadi walaupun kita makan protein, di dalamnya juga walaupun dikit juga tetap ada glukosa, kandungan glukosa. Misalnya kita makan putih telur. Ya. Putih telur itu tingginya protein. Tapi ada juga komposisi yang lain, glukosanya ada, mineralnya ada. Jadi bukan berarti putih telur hanya protein isinya. Jadi gitu loh. Kayak protein lainnya, ayam. Ayam itu tinggi protein, daging ayam. Tapi bukan hanya protein yang dia punya komposisinya. Harus ada glukosanya. Jadi dia tetap ada komposisi yang lainnya. Sehingga kalau orang berimit bahwa glukosa hanya pada nasi, itu yang harus kita luruskan, bahwa glukosa bisa kita dapatkan di berbagai macam makanan. Oke. Ya gitu. Ya. Nah terus orang itu biasanya untuk ngurangin ngantuk nih, iya kan? Terus kadang-kadang kalau cowok-cowok itu sambil sahur buat kopi. Nah itu apakah mempengaruhi kondisi tertentu atau enggak sih dok? Jadi kopi di bagian saraf itu antioksidan. Iya. Dia disarankan, beberapa kasus penyakit kita sarankan minum kopi. Oke. Tetapi dengan komposisi tertentu, bukan berlebihan. Nah jadi kalau misalnya puasa minum kopi itu is okay, nggak ada masalah. Yang penting tidak berlebihan kopinya. Tidak berlebihan ya. Dampaknya lagi ya kopi kan kafein. Isi kafein efeknya adalah salah satunya ya tentu saraf simpatisnya kan juga aktivitasnya mengaktifkan saraf simpatik, sehingga pasien yang tadinya terkantuk-kantuk dia lebih bisa terjaga. Nah sehingga kalau dia nanti dampak minum kopi pasiennya jadi lebih terjaga, ya itu memang korelasinya. Tetapi dengan ngopi bahwa itu dilarang pada kasus puasa maupun tidak puasa, enggak, malah saya sebagai ahli saraf menyarankan pada beberapa kasus tertentu untuk minum kopi. Untuk ngopi. Tapi dalam komposisi tertentu. Dalam komposisi tertentu. Artinya nggak berlebihan. Ada kan orang ngopi berlebihan ya. Ya. Nah kalau ngopinya nggak pakai gula gimana dok? Ya mau pakai gula atau tidak pakai gula tinggal pilihan. Tapi kalau soal mau menurunkan gula, the bestnya tetap kopi non gula. Non gula. Gula itu yang kita kan butuh kafeinnya, butuh kopinya, bukan butuh glukosnya, bukan butuh gulanya. Iya. Kalaupun mau diberikan boleh gula dengan jumlah yang kecil dikit ya. Makanya rata-rata sekarang saya udah sering ketemu pasien-pasien minum kopi tanpa gula. Gitu kita support bagus ya, karena kita menurunkan gula masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kopinya terpenuhi, tapi gulanya dikontrol gitu ya. Oke, kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Jadi untuk teman-teman yang suka ngopi boleh dengan posisi tanpa gula atau dalam porsi tertentu. Kita balik lagi nanti setelah yang satu ini. Iya. Oke, balik lagi ke segmen kita, masih ngobrol dengan Dr. Zam, dokter ahli saraf, mengenai bagaimana gaya hidup kita saat berpuasa. Dokter, balik lagi. Ya. Puasa bisa memicu stroke, benar atau salah? Oh, ini hoax ya. Hoax ya. Jadi nggak ada puasa resiko faktor jadi stroke. Oke. Jadi, nah sekarang kita harus pahami dulu tentang stroke. Kita bedah stroke dulu ya. Apa yang dimaksud dengan stroke?
Stroke adalah gangguan darah, pembuluh darah di otak yang terjadi mendadak. Baik nyumbet atau pecah pembuluh darah, dan satu-satu penyebabnya karena vaskuler. Nah, disebut karena vaskuler karena ada faktor resikonya. Apa faktor resikonya? Faktor resiko maksudnya penyebabnya. Ya. Apa? Ada yang mayor, ada yang minor. Ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah adalah satu ras. Ya, ras kulit hitam itu lebih berpotensi jadi stroke daripada ras kulit putih. Saya mata putih. ras, bukan kulitnya ya, ras. Yang kedua, wanita lebih kuat kejadian stroke-nya daripada laki-laki. Oh gitu. Ya, jadi jenis kelamin. Jenis kelamin. Ketiga, genetik. Nah, genetik nggak bisa dirubah. Jadi ini faktor resiko yang nggak bisa kita rubah. Faktor resiko yang bisa dirubah yaitu satu yang mayor, darah tinggi. Ini penyebab stroke, kuat dia. Mayor artinya apa? Dia berdiri sendiri, nggak usah ada kencing manis, nggak usah merokok, nggak usah ada kolesterol. Cuma darah tinggi aja dia penyebab resiko kuat stroke. Yang kedua, kencing manis. Kencing manis penyebab stroke mayor juga. Berdiri sendiri dia bisa jadi buat orang stroke. Yang ketiga, kelainan jantung. Otaknya bagus, pembuluh darahnya oke di otak, tapi ada gangguan jantung, maka potensi terjadi stroke karena pembuluh darah di jantungnya, misalnya jantungnya ada masalah, maka ada plak dari jantung bisa lepas ke otak, jadilah dia stroke. Artinya kelainan jantung, resiko kuat juga. Yang keempat, kolesterol resiko juga. penyebab stroke, ya. Kemudian kelainan darah. Jadi kalau ada gangguan darah, kanker darah, ada hemofili dan lain-lainnya ya, kelainan darah, penyakit darah, dia juga beresiko bisa jadi stroke. Gitu ya. Ada lagi kelainan anatomi darah, seperti kelainan bawaan dari lahir, seperti ada aneurisma namanya, AVM, makanya ada anak 13 tahun jadi stroke, 13 tahun perdarahan otak, itu karena ada resiko faktornya. Orang bingung, kok anak-anak jadi stroke? Iya, karena masih kecil tadi, gitu ya. Resiko penyebab stroke macam-macamnya. Jadi bukan hanya darah tinggi. Itu faktor resiko stroke. Jadi tadi bila ada kejadian mendadak gangguan saraf, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Kata-katanya perlu gejalanya ini, Dek Novan, kita singkat segera ke RS. Gejalanya segera ke RS. Gejalanya ya. Se itu apa? Senyum nggak simetris. Jadi ke senyum mencong, ya. Mendadak senyum mencong, curigai ini stroke. Senyum. Ya. Segera. Gerak sebelah badan tiba-tiba lemas. Langsung segera ke ini. Ini jadi gejalanya senyum nggak simetris. Gerak sebelahnya lumpuh, nggak ada gerakan. Sege ya. Ra, bicaranya cadel. Nah ini tanda nih. Mendadak, semuanya mendadak ya. Segera kebas sebelah badan. Jadi dia nggak lumpuh, tapi kok kebas ya dok sebelah badan. Dari wajah pipi sebelah. Nah ini tanda stroke juga. Kebas. R, tiba-tiba rabun, nggak ngelihat. Ya, tadinya jelas tiba gelap. Ya, orang langsung pikir ke dokter mata. Iya, betul. Padahal itu curiga ini stroke. Cluenya mendadak. Ya. Segera ke R tadi rabun. S ya, sakit kepala. Ada sakit kepala hebat ya, yang dirasakan pasien dan belum pernah dia rasakan seumur hidupnya sesakit itu, curiga ini stroke ya. Jadi masyarakat yang mendengarkan edukasi saya hari ini, bila ada tanda-tanda gejala tadi yang kita jembatan keledainya adalah segera ke RS, senyum mencong, gak simetris, gerak sebelah tidak lumpuh, kemudian bicaranya cadel, segera ya, ke-nya kebas sebelah, R-nya RS tadi rabun, mata mendadak, S-nya sakit kepala hebat. Tanda-tanda ini adalah antara lain dari tadi tanda gejala stroke. Dan cluenya mendadak segera. Nah, apa yang dilakukan dokter? Juga sama, segera bawa ke rumah sakit. Ya, jadi gejalanya jembatan keledainya adalah segera ke RS, tindakannya adalah segera bawa ke rumah sakit. Nggak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau ada hoax, kalau orang stroke tiba-tiba keluarin
darah dari Jari atau jarinya apa gitu. itu hoax. Oh, Itu hoax. Itu hoax ya? Itu hal yang tidak dibenarkan ya. Yang benar adalah bila KRS. keluarga, saudara, siapapun yang mengalami stroke, tanda-tanda yang sudah tersebutkan tadi dan clue-nya mendadak, segera tindakan pertama bawa ke rumah sakit. Inilah fase akut stroke. Fase di mana stroke, fase emasnya, dan fase di mana stroke bisa memburuk. Yang dimaksud fase emas bila kita cepat penanganannya, maka angka kejadian kecacatan dan kematian bisa kita ikhtiarkan untuk kita cegah. Ya, serem kalau juga ya. iya, karena perlu dari dokter saraf dalam stroke adalah mencegah kematian dan kecacatan. Iya. Karena ending stroke bila dia tidak sembuh, maka dua ini, mati atau cacat. Masya Allah. Nah, harus kita cegah. Nah, makanya satu, kenapa harus dilakukan cepat? Karena dia fase akut. Betul. Yang kedua fase emas. Fase akut, fase menjaga dia jangan memburuk stroke-nya. Fase emas, fase di mana ikhtiar kita memperbaiki percepatan daripada pasiennya datang telat ke rumah sakit. Saya pernah itu ngerasain itu. Jadi udah pernah keluar kebas sedikit-sedikit Iya, pernah. Kemudian yang sakit kepala tiba-tiba sakit kepala pernah gitu ya. Cuman nggak langsung respon ke Kejadian, sana. iya, itu baru warning. Baru kemarin waktu pas terlalu besar seperti itu. Iya. Jadi harus berobatnya gimana dokter? Jadi kalau sudah terjadi stroke, maka fase penanganan stroke ada 3 tahap. Oke. Waktu baru terjadi, para pemirsa yang mendengarkan hari ini, jangan pernah membawa kemanapun kecuali ke rumah sakit. Walaupun gejalanya ringan. Karena ini fase akut, fase baru terjadi dan masih bisa memburuk perharinya pada fase akut. Oke. Kalau stroke sumbatan, fase perburukannya 7 sampai 10 hari. Jadi hari pertama dia cuman lemesnya ringan, masih bisa ngangkat. Hari ketiga bisa tambah 0, bahkan nggak gerak lagi. Nah, ikhtiar kita pada perawatan fase akut mencegah yang 3 ini tetap 3. Jangan sampai jadi 0 karena tentu pemulihannya akan lebih sulit daripada dia kekuatannya masih 3. 0 dan 3 lebih enak 0 yang kita pulihkan. Nah, jadi pada fase akut 7 sampai 10 hari bisa memburuk pada kasus sumbatan. Pada kasus perdarahan otak 10 sampai 15 hari masih bisa memburuk per harinya. Maka indikasi fase akut wajib rawat inap. Walaupun pasiennya ringan-ringan aja. Walaupun cuma kebas loh dok. Hari ini kebas. Besok dibiarkan naik lagi dia gejalanya. Besok naik lagi. Maka walaupun kejadiannya ringan, secepat mungkin bawa ke rumah sakit. Ini fase akut. Setelah fase akut nanti dokter akan mengikhtiarkan menjaga jangan sampai terjadi perburukan. Bila kejadian stroke kurang dari 3 jam, ya ini pilihan rumah sakit kurang dari 3 jam. Bila gejalanya pasiennya sadar, ada gangguan yang tadi dokter bilang segera ke RS, yang pasien sebaiknya bawa kemana dokter? Bawa ke rumah sakit Abdul Muluk. Jangan menunda. Kalau kurang dari 3 jam. Kurang dari 3 jam. Iya. Karena hanya Abdul Muluk yang punya trombolisis hari ini. Jadi trombolisis adalah tindakan terapi pada kasus stroke sumbatan pada fase stroke kurang dari 6 jam. Tujuannya adalah memecah sumbatan secepat mungkin. Tetapi kalau lebih dari 6 jam pengobatan ini tidak berlaku lagi. Tidak efektif, nggak ada hasil. Efektif lagi. Tapi kalau dia kurang dari 3 jam, kita bawa ke rumah sakit Abdul Muluk, nanti akan dicek and recheck. Betul nggak ini sumbatan? Betul nggak layak trombolisis? Kalau layak dan kandidat trombolisis segerakan dikerjakan oleh neurolog di sana, nanti akan dikerjakan dan hasilnya insya Allah kalau betul omset ini baru dan dilihat sumbatannya masih banyak daerah yang bisa diselamatkan dari gambaran otaknya, maka hasilnya signifikan perbaikannya. Tadinya lumpuh total pasca trombolisis, kalau dia berhasil pengobatannya dia akan bisa recovery. Cuman kan tapi syaratnya kurang dari 3 jam, mesti kurang 6 jam. Tapi saya tetap kasih patokan 3 jam. 3 jam. Karena kan dia harus ke rumah sakit dulu. Kemudian di rumah sakit dicek dulu, scanning. Ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sehingga bisa diyakinkan bahwa ini kandidat trombolisis atau tidak. Betul. Pada kasus stroke sumbatan. Nah, kalau sudah lebih dari 6 jam, pilihan rumah sakitnya, rumah sakit mana saja silahkan.
Oh, Silakan memilih rumah sakit karena manapun. sudah lebih dari Karena 6 sudah lewat jam. 6 jam. oh, Jadi perawatan rumah sakit selampung ada. Ya, kami punya 48 saraf, ahli saraf. Kebetulan saya sama Dr. Yuzwir memimpin Ikatan Dokter Saraf Selampung, Luar ya, Pedosni biasa. namanya. Nah, dari situ 48 dokter saraf kami akan melayani pasien-pasien di 14 kabupaten kota. Oh iya. Karena ada satu kabupaten kota yang belum kita kirim karena lagi pendidikan. Oke. Nah, jadi pemirsa yang nanti mengalami stroke dimanapun lokasinya di 15 kabupaten kota, 15 kota ya, sudah ada. kalau memang ada kejadian yang saya sebutkan kurang dari 3 jam, kalau dihitung-hitung bisa nyampe ke Abdul Muluk perjalanannya, segera masuk ke Abdul Muluk. Oke. Tapi syaratnya pasiennya sadar. Artinya kita curigai ini memang sumbatan. Iya, Karena iya. kasus perdarahan otak atau stroke yang luas nggak bisa jadi kandidat untuk trombolisis. Oh gitu. Ya, jadi harus sadar. kandidatnya adalah stroke yang sumbatan. Sumbatan. Nah, untuk menentukan sumbatan atau tidak, secara kasat mata nggak bisa langsung kita yakinkan di sumbatan. Tapi secara gejala-gejala yang bisa kita tangkap, pasiennya sadar, tidak sakit kepala, tidak muntah, tidak kejang, bahwa ini kita anggap ini curiganya sumbatan. Sebaliknya stroke perdarahan gejalanya pasiennya tidak sadar, sakit kepala, bisa muntah, bisa kejang. Jadi kalau ada hal yang tadi, kalau lebih dari 6 jam, ini juga ya informasi. Informasi saya ke masyarakat juga, karena masyarakat nggak paham ini soal pemilihan rumah sakit. Kenapa Abdul Muluk menjadi pilihan utama untuk kasus stroke di bawah 3 jam tadi yang saya maksud, karena hanya Abdul Muluk yang punya trombolisis. Saya kebetulan waktu belum keluar ASN di sana, saya bersama teman-teman saya menginisiasi untuk membangun trombolisis. Saya meninggalkan itu dan alhamdulillah sekarang masih tetap berjalan dengan baik. Nah, jadi nanti masyarakat yang memang misalnya, Dok, ini saking hebatnya, cepatnya, gesitnya masyarakat. Dok, ini baru 2 menit kena stroke misalnya ya. Udah nyampe ke rumah saya, pilihlah Abdul Muluk. Abdul Muluk. Ya. Nah, tetapi kalau udah lebih dari 6 jam sudah ke rumah sakit manapun, BW, Advent, Geraha, TKT, Bayangkara, Bintang Amin, Airan, manapun saja atau yang di kabupaten silahkan. Karena harus segera cepat ditangani. Itu fase akut. Setelah fase akut, baru kita bicara fase pemulihan stroke. Pemulihan. Penting tuh. Fase pemulihan butuh waktu 3-6 bulan. Ya? 6 bulan. 3-6 bulan. Bagaimana cara pemulihannya? Maka ranking 1 dalam pemulihan stroke adalah exercise terapi. Terapi berlatih. Ada latihan. Semuanya berlatih. Ya, nomor 1 itu. Yaitu kalau dia lumpuh, maka jangan mengandalkan rumah sakit, dokter, perawat, harus mandiri atau diri sendiri, harus bekerja keras dengan keluarga besar mensupport untuk pemulihan stroke. Karena ini butuh kerja keras dan ikhtiar pemulihan. Apa yang harus dilakukan kalau dia lumpuh? Dilatih, digerakkan, exercise terapi. Kan dia lumpuh nggak bisa gerak, kita latih, bergerak. Keluarga bisa membantu. Kalau di fisioterapi rumah sakit itu hanya dikerjakan 15-30 menit, dan nggak bisa kita andalkan hanya rumah sakit. Rumah sakit hanya mensupport, tapi tetap kembali pada pasien, bekerja keras, mengikhtiarkan dalam pemulihan. Karena exercise terapi yang saya maksud, full lakukan setiap saat, kerjakan setiap saat. Siang hari tidur istirahat 30-1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Sisanya berlatih terus, kejar waktu 3-6 bulan tadi. Tentu distimulasi dengan obat oleh dokter ahli nanti, ya. Sehingga connection berharap perbaikan terjadi. Motorik yang tadinya lumpuh, pelan-pelan akan terjadi perbaikan dan pulih kekuatannya. Nah, demikian pula yang sulit bicara. Juga harus dilatih bicaranya. Diajak ngomong, diajak ngobrol, komunikasi, membaca, nonton, mendengar, semua dipakai. Dan itu bisa dikerjakan oleh kerjasama keluarga dan pasien, ya. Karena yang full, yang menghadapi keluarga, menghadapi pasien adalah keluarga. Jangan menitipkan ke rumah sakit yang cuma ketemu 30 menit sama dokter juga cuma sebentar, ke fisioterapi paling lama 30 menit 1 jam, dan nggak efektif. Jadi di rumah sakit hanya menstimulasi. Harus ada supportnya. Sisanya tetap dikerjakan di rumah dengan aktif. Sehingga bila 6 bulan tidak tercapai dan tidak hasil, tidak maksimal, fungsi pulih,
maka itulah cacatnya. Oh. Permanen. Cacat permanen. Permanen. Iya, jadi kalau udah permanen, datang ke dokter lagi, ke pindah-pindah dokter pengen pulih dok, sudah nggak bisa. Oh. Makanya waktu pemulihan stroke terbatas dia, ya. Iya. Nah, target ketiga adalah mencegah jangan stroke lagi. Sehingga karena sekali kena stroke akan terjadi Ada pengulangan. potensi lagi pengulangan. Pasti berulang deh. Bila nggak kita cegah. Makanya ada stroke yang sampai 10 kali, 5 kali, sampai 6 kali. Ada yang hebat berkali-kali kok masih hidup ya. Akhirnya ada yang cuma 1 kali langsung tidak tertolong. Nah, jadi kalau sudah kena sekali, maka kita ikhtiar mencegah jangan ada pengulangan. Caranya gimana dok? Semua penyebab stroke diobati, diikhtiarkan. Ada darah tinggi, darah tinggi dikontrol. Minum obat seumur hidup. Ada kencing manis dikontrol. Minum obat, atur diet seumur hidup. Ada kolesterol, demikian pula. Merokok, oh ya, tadi saya lupa. Resiko faktor kuat lagi stroke adalah merokok. Tuh, merokok tuh. Semua yang ahli hisap. Yang ahli hisap, dan mulai sekarang sudah hentikan rokoknya, hentikan demi rokok. Kesehatan kita, demi mencegah jangan sampai terjadi stroke ke depan. Nah, ada yang bilang gini, Dek Novan, gimana? Dok, itu kakek-kakek udah tua merokok juga kok masih sehat-sehat aja, ya? Yang kecil dia ngerokok itu nggak kena stroke. Betul. Ya itu kembali ke takdir. Iya sih. Kita nggak bisa juga membandingkan orang satu dengan orang yang lain, ya. Tetapi kita udah tahu ini resiko kuat stroke salah satunya rokok. Kenapa enggak kita ikhtiarkan untuk mencegah itu? Gitu loh. Ya, emang kita tahu bahwa usia kita kayak kakek-kakek tua itu? Kan kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu lah, maka kita ikhtiar usaha biar insya Allah dengan pencegahan itu mudah-mudahan betul-betul stroke bisa kita hindari. Betul. Kakek-kakek tua juga merokok mungkin waktu pas mudanya dia naik sepedanya berapa kilometer gitu kan? Ya, olahraga, pola hidup sehat sambil edukasi puasa ya. Pola hidup sehat tentu secara klise harus tetap kita lakukan. Di luar mencegah faktor risiko tadi. Apa? Pola tidur yang baik, pola olahraga, pola makan ya. Kemudian stres. Jangan salah deh Novan, stres itu pemicu juga. Pemicu juga ya. Oke, ini sudah banyak banget pembicaraannya. Kita akan kembali ke segmen berikutnya. Halo, balik lagi kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita ngobrol tentang stroke bersama Dokter Zam. Iya, dokter. Nanti menyambut kita akan puasa. Biasanya orang-orang tuh kalau sudah masuk puasa itu, waktu puasa itu masih bisa nahan, tapi sudah buka. Nah, itu kan ada lonjakan-lonjakan tuh makanannya tuh. Gimana dok? Jadi sepengalaman hampir 17 tahun jadi neurolog ahli saraf ya. Memang saya perhatikan pada saat puasa angka kejadian stroke itu lebih rendah ya. Ini bukan penelitian ya, tetapi evaluasi pada pasien-pasien kita ya. Angka kejadian stroke-nya lebih rendah dibanding setelah puasa. Setelah puasanya? Setelah puasa, karena itu tadi waktu puasa menahan diri, menahan makan, ya, menahan nafsu, ya, menahan segalanya, dan itu rupanya menyebabkan kesehatan pada tubuh masyarakat, tubuh pasien, ya. Nah pada saat setelah puasa, Lebaran, kan itu nggak ada tahan-tahanan lagi tuh, dihantem. Oh ya kan? Opor, makanan semaunya. Kita keliling ke semua rumah ya, makanannya itu lagi kan. Opor, rendang ya, kolesterol ya, kemudian karbohidrat ya. Jadi tinggi karbo, tinggi kolesterol, walaupun proteinnya juga ada. Tapi didominasi kolesterol sama karbo. Signifikan hasilnya pasca Ramadan, tingkat kejadian stroke-nya lebih tinggi. Ya itu tadi, pas sudah selesai puasa kan nggak ada yang nahan lagi, makan sembarangan lagi. Sama ini dok, kalau misalkan kita habis puasa pas buka tuh, yang biasanya nggak pakai minuman dingin, gorengan, semua dikumpulin kan, karena kita kan hawa mata, semuanya mau dimakan. Nah itu juga artinya
puasa 12 jam itu kita bales pada saat buka puasa. Iya, betul. Itu juga nggak tepat. Nggak tepat ya. Artinya 12 jam itu memang tubuh kita diistirahatkan. Betul. Ya kan? Dan hampir semua sistem pencernaan, sistem segala hal yang berhubungan dengan makanan itu diistirahatkan. Dengan istirahat ini kan organ kita diharapkan juga akan lebih baik ya, daripada dia dipacu terus. Sehingga pada saat dia buka puasa, kita tetap makan seperti normally aja. Seperti kita makan biasa. Jadi nggak boleh kita hantam karena puasa 12 jam. 12 jam kita bayar pada saat setelah buka. Semua masuk ya. Makanya bagus orang-orang yang sudah sepuh tua-tua itu dengan ibadahnya, setelah dia buka puasa dia hanya minum, ya disarankan Nabi ya, bahwa minumlah dengan yang manis, makanlah dengan yang manis. Beliau hanya makan kurma ya, biar nggak kaget juga kan. Makan kurma, minum air putih, setelah itu melakukan ibadah sholat dulu ya, biar adaptasi dulu ya. Dengan kurma ini kan sudah sebenarnya lumayan membantu kekosongan tubuh kita yang sempat 12 jam tadi. Dengan air putih juga. Setelah itu sudah adaptasi, sholat sudah dilakukan, sholat maghrib, baru nanti melakukan makan lanjutan. Bertahap lagi. Makanannya tetap makanan harus sehat. Protein. Apa protein? Ikan, ayam, putih telur, daging merah. Ini makanan protein yang harus baiknya kita konsumtif ya. Kemudian makan buah, makan sayur. Mie, tepung, roti, gula dikurangi atau dihindari. Nasi sedikit. Jadi kalau nasi kita dikit, ayamnya 2, ayamnya 3. Jadi banyakkan proteinnya ya. Dan tetap kenyang kan? Betul. Nah, kenyang tapi sehat. Beda kalau kita kenyang, empek-empek. Apalagi gorengan. Ini sih cuma ngomong ya, kita juga kayak gitu. Kadang-kadang kita juga melakukan ya, karena memang 12 jam puasa kan kita ngeliat makanan, aduh, semuanya mau dimakan. Betul. Padahal dengan ajaran Nabi kalau kita ikuti luar biasa ya, hasilnya memang signifikan, kesehatan tubuh akan terjadi pada saat melakukan puasa Ramadan. Alhamdulillah banget. Jadi mengatur pola makan di waktu pas puasa ini penting ya, dokter, tetap ya, sahur dan buka. Wajib sahur. Untuk saya sih itu kan memang bukan wajib ya, tapi sebaiknya setengah wajib lah sahur itu. Ya, tidak mungkin Nabi Muhammad memberikan contoh-contoh, kalau enggak itu artinya manfaatnya luar biasa. Nah, jadi harus kita ikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi. Iya, betul ya. Nah, terus ini agak miring dikit, maksudnya gimana ya? Menyimpang sedikit. Apakah orang yang sudah ada gangguan stroke itu, dalam tanda kutip, sekarang kan menurun ke bawah ya, maksudnya umur 45, lebih muda lah ya. Nah, apakah ketika dia mengalami gangguan stroke itu terkena, untuk vitalitas dia di mana dalam berumah tangga pengaruh juga, dokter? Nah, jadi sebenarnya stroke sendiri tergantung di mana gangguan fungsi otaknya. Oh gitu. Ya, jadi kalau soal hubungan korelasi dengan vitalitas langsung, itu nggak ada hubungan langsung. Tapi kalau berhubungan dengan resiko faktor, ya penyebabnya kayak darah tinggi, kencing manis, itu memang berhubungan dengan kemampuan vitalitas pasien-pasien pasca stroke maupun yang belum stroke. Gitu. Jadi darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu kan mengganggu dinding pembuluh darah. Dimanapun, bukan cuma di otak, di jantung juga. Dimanapun lokasi pembuluh darah, di ginjal, ya, di semua tempat, termasuk di daerah vitalitas. Ya, jadi kalau vitalitas kita, pembuluh darah di vitalitas kita terganggu karena resiko faktornya kencing manis, makanya orang kencing manis, efek kesananya kan impotensi. Ya, gara-gara dia stroke, dia kencing manis. Bukan karena stroke-nya dia impotensi.
Oh, Tapi karena kencing manisnya, karena risiko faktornya tadi. Faktornya seperti itu. Ya, kemudian sehingga padahal dia nggak stroke, dia impotensi. Ya memang karena ininya, karena kencing manisnya. Oke. Ya, kenapa? Karena kencing manis atau diabetik itu mengganggu pembuluh darah dimanapun, tidak memilih tempat, termasuk di daerah vitalitas, sehingga alirannya terganggu. Jadi harus kita bedakan ya antara dia ini stroke atau kencing manisnya. Iya, ya? kan kencing manis penyebabnya, penyebab stroke, penyebab gangguan vitalitas, penyebab jantung, penyebab gangguan ginjal. Jadi induknya adalah salah satunya adalah kencing manis. Kencing manis. Ada lagi induknya, salah satu laginya apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Jadi ini induk-induk penyakit pembuluh darah, penyebab kerusakan pembuluh darah. Pembuluh darah kan ada di kaki sampai di kepala kita. Oke, ya. Jadi semua tempat bisa terjadi. Nyumbet ataupun ini, yang utama sumbatan. Sumbatan. Kalau di otak kan sumbat atau pecah. Iya. Kalau di tempat lain tersumbat. Alirannya nggak lancar. Ya, termasuk di daerah-daerah pembuluh darah di sekitar vitalitas tadi. Tapi ada nggak dok orang stroke mengalami impotensi karena stroke-nya? Oh ada, ada. Tergantung di daerah. Yang kedua, kadang-kadang juga mengalami gangguan vitalitas karena depresi, ya, karena orang mengalami gangguan fisikis berat pasca stroke, ya, dia karena bekas stroke kan itu apa merasa, aduh, gagal nih kehidupannya, nggak pede. Tadinya saya bisa jalan, bisa aktif, sekarang hanya tempat tidur. Yang tadi yang tidak mengikuti pengobatan dengan baik ya, dia memang angka cacatnya tinggi dan kematiannya tinggi. Tapi banyak kasus juga recovery membaik. Maka kita pilih yang membaik ini. Ya harus diikhtiarkan membaik. Karena dampaknya bila tidak dilakukan ikhtiar maksimal, pasien tidak mandiri. Ada lagi yang diikuti yaitu gangguan fisikis tadi, kejiwaan. Kejiwaan dia cemas, dia depresi, merasa tidak berguna, merasa cuma di tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dampaknya apa? Mengganggu vitalitas seseorang. Ya, yang nggak ada kemauan lagi akhirnya. Termasuk berhubungan dengan suami istri. Karena dia nggak ini lagi, nggak kepikiran lagi. Dia udah habis semangatnya. Udah tidak merasa ada harapan lagi. Semangatnya udah hilang. Dan ini akan mengganggu semua sistem. Dan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi gangguan kejiwaan pasca stroke itu bisa dialami oleh laki-laki perempuan, tergantung pertahanan jiwanya. Ada orang pasca stroke melawan dia. Saya sehat, saya baik. Ini artinya pertahanan jiwanya kuat. Apalagi didukung keluarga yang luar biasa. Makanya ada lagi pasien yang pertahanan jiwanya rentan, mendapat gangguan atau mendapat cobaan langsung down. Kalau keluarganya nggak memberi semangat yang kuat, ini down akan makin buruk dia. Karena kita keluarga aja memberi motivasi aja belum tentu membangkitkan semangat pasien, apalagi udah pasiennya begini, keluarganya juga udah pasrah. Nah, jadi makanya hasil penanganan stroke pada pasien-pasien dengan motivasi tinggi, semangat tinggi, jiwa bertarung tinggi untuk melawan penyakitnya, dibandingkan dengan orang stroke tapi pasrah, sudah tidak berusaha, udah nggak semangat, hasilnya jauh berbeda. Yang ini membaik, yang ini tidak membaik. Yang ini pulih bisa sempurna, yang ini bisa cacat seumur hidup. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi mempengaruhi kejiwaan kita itu. Terakhir nih dok, tips untuk orang-orang yang melakukan puasa dan juga mungkin terindikasi stroke, kira-kira apa dok yang baik untuk dilakukan oleh mereka? Ya, tentu tetap lakukan puasa. Stroke tidak menghalangi puasa. Stroke kerjakan tidak puasa. menghalangi puasa. Ya, kerjakan puasa. Puasa. Tetapi tentu obatnya harus minum teratur. Ya, yang tadi kata dokter minum obat seumur hidup. Untuk ikhtiar mencegah itu diminum. Jangan gara-gara alasan puasa nggak minum obat dok. Saya puasa kan bisa buka dan sahur. Minumnya, ya kan? Kan rata-rata pencegahan itu cuma sehari sekali minumnya. Bisa buka atau sahur. Jadi puasanya tetap, minum obatnya tetap. Ya, puasa harus sahur. Harus buka dengan pola makan yang sehat.
Harus yang pas tadi ya ikuti ajaran Nabi, Iya. jangan langsung melihat makan langsung habis-habisan, Langsung ya. langsung semua masuk, udah itu mau sholat nggak bangun lagi, nggak bisa sholat, Karena kepenuhan karena perutnya. kepenuhan, kekenyangan ya kan, akhirnya tidur nggak sehat. Iya, Tetapi iya, kita iya. kan mau terawih, Iya, betul. jadi tetap pola makannya dijaga dengan baik, protein tinggi, low karbohidrat, karbohidrat. makan buah dan sayur biar tinggi mineralnya ya. Kemudian tetap olahraga ya dengan yang ringan karena kan puasa ya. Iya, Jadi betul, jangan betul. ujung sampai ingat ya kalau Iya, udah iya, sepuh ya betul, jalan betul. sehat saja. Pokoknya Subuh-subuh ya berjalan berapa langkah, kalau kuat sih 1000 langkah. 1000 langkah. Kalau kuat ya, Kalau kalau nggak kuat kuat ya semampunya. Semampunya ya. Jadi pola tidur yang tadinya kan kita tidurnya memang berubah. Betul, betul. Karena puasa ada sahur Ada ya, sahur. yang mestinya kita masih tidur terbangun. Nah itu diisi dengan ibadah, Ibadah, ya. ya itu akan buat seger malah. Iya, iya. Ya. Kemudian kalau ada waktunya tidur ya tidur istirahat, Tidur istirahat, ya. Membalas yang tadinya kurang bisa dibalas Oke. siang hari. Kan katanya tidurnya orang Orang berpuasa puasa itu itu ibadah. ibadah. Nah, tidurnya aja ibadah. Apalagi tidak tidur. Iya. Jadi itulah yang harus harus sebaiknya diinikan, kita ya. lakukan. Nah, Dok, terakhir. Menyinggol masalah donor darah waktu puasa nih. Siap. Di mana nih, Dok? Apakah dia baiknya donor darah itu di siang atau di malam, Dok? Sebenarnya gini, yang penting sahur. Oke. Dicek tensinya normal. Aha. Dicek yang lainnya bagus. It's okay. Kita diambil darahnya. Ya. Karena mengambil darah bukan dalam jumlah yang besar yang Iya diambil. sih. Tidak juga signifikan mempengaruhi jumlah darah di tubuh kita. Iya, iya. Bahkan dengan diambilnya darah, ini terstimulasi di sistem tubuh kita. Tuhan luar biasa Allah ya, menciptakan tubuh kita diambil malah menstimulasi untuk terangsang untuk produksi. Gitu. Kita kan logikanya kalau diambil berkurang. Iya. Ya. Logikanya kan begitu. Iya. Betul, secara physically dia berkurang saat itu. Oke. Tapi secara medis, keilmuan bahwa tubuh kita akan merespon, Memproduksi sel-sel lagi ya. darah akan terproduksi. Iya, Ya iya. karena sel yang lain udah diambil, dia akan memproduksi, membentuk sel-sel darah baru. Siap. Sehingga orang yang donor darah memang rata-rata sehat. Sehat ya? Sehat dia. Ya itu tadi, karena meningkatkan imun juga. Iya. Sedekah kan secara tidak kasat mata memang nggak kelihatan itu sedekah. Iya. Padahal kita menolong sesama, Darah itu lagi. yang balas siapa? Ya Allah. Iya. Yang kita tolong sehat, yang menolong diberi Allah berlipat-lipat kesehatan. Lebih sehat lagi. Jadi is okay. Donor darah lah pada siang hari, pagi hari, is okay boleh. Aman ya, Yang walaupun- penting sahur. Sahur. Jangan tidak sahur. Jangan nggak Pas sahur. mau di donor dicek dulu tensinya. Iya, betul ya. Tensinya normal, nadinya bagus, nggak ada penyakit tertentu saat dilakukan pengambilan donor. Jangan karena katanya nggak apa-apa, dia padahal dicek gulanya tinggi, tetap donor aja. Nanti nyalain donor, padahal memang karena gulanya saat itu tinggi. Karena gulanya tinggi ya. Jadi harus Oke. dicek and recheck dulu. Iya. Oke, siap teman-teman. Jadi untuk masalah donor darah kita tetap puasa, bisa tetap donor darah. Baik, sudah sampai kita di penghujung waktu. Terima kasih Dokter Zam. Iya, terima Waktunya, kasih. ilmunya luar biasa. Iya, sedikit berbagi. Amin, amin. Semoga ada manfaatnya. Amin Dokter Zam. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.